Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Saya mau bicara tentang jatuh bangunnya kekuasaan yang pernah saya saksikan sepanjang hidup saya di dunia ini ya, di Indonesia, di luar Indonesia. Tapi sebelumnya saya mau jualan dulu kaos Sudirman yang mengatakan Sudirman ini, Jenderal Sudirman, quotes-nya ada di kaos ini. Saya lebih suka Indonesia dibom atom daripada kemerdekaannya kurang dari 100%. Ini silakan Anda miliki kaos ini, 200.000 termasuk 50.000 untuk ongkos kirim dan 75.000 untuk membangun masjid, dan 75.000 dari 200 itu adalah untuk ongkos produksi dan fee marketing. Jadi menurut Rasulullah, siapa yang membangun masjid, maka Allah pasti bangunkan rumah di surga. Sekarang rinciannya ada di bawah, silakan untuk dipelajari dan diambil keputusan untuk membangun masjid melalui kaos ini. Senilai 200.000, itu membangun masjidnya berarti 75.000 amal solehnya. Nah, menurut saya ini sudah senja usia saya ya. Dan kekuasaan itu memang nikmat, tetapi juga membinasakan ya. Untuk kasus Indonesia, akhir kekuasaan Soekarno itu dicaci maki dan dia dicopot kekuasaannya oleh sidang MPRS ya. Tahun 67 ketika Soekarno berusia 66 tahun. Jadi dia masuk dengan cara benar dan keluar terlambat ya. Itulah Soekarno. Sama setelah melakukan kudeta Kapten Kolonel Gaddafi berhasil menggulingkan raja di Libya dan menjadi kepala negara di Libya, tetapi akhir cerita kekuasaannya dia ditembak di tengah jalan dalam perjalanan keluar dari Libya, dan dia mati di tangan lawan-lawan politiknya. Begitu juga di Mesir ya. Anwar Sadat itu diberondong oleh tentara yang sedang melakukan defile dan memberondong Anwar Sadat, presiden Mesir, karena sebelumnya dia menandatangani perjanjian Camp David, perjanjian damai tahun 77 antara Mesir dengan Israel, dan mengundang kekuasaan Anwar Sadat ke lubang kubur ya. Dia masuk dengan tepat dalam politik dan dia terlambat keluar sehingga dia binasa. Sama dengan siapa itu yang di Irak, Saddam Hussein, akhir kekuasaannya dia digantung oleh lawan-lawan politiknya. Digantung ya setelah diputuskan bersalah oleh pengadilan. Itulah kekuasaan yang berakhir tragis. Seperti juga Idi Amin akhirnya mati bersama keluarganya di tanah pembuangan di luar Uganda, yaitu di Arab Saudi. Syah Iran begitu juga, dia harus meninggalkan negerinya yang sudah dia pimpin dengan cara diktator, dan dia mati di tanah pembuangan di Amerika setelah Khomeini datang tiba dan melambaikan bendera kemenangan sebagai penguasa yang baru. Dan kita kembali ke Turki. Tampaknya Erdogan mengalami puncak karir kekuasaannya karena miliaran manusia tertuju kepada Istanbul, ke Hagia Sophia, yang kemudian kemarin ini menjadi sujud kembali orang-orang di Hagia Sophia. Sholat Jumat yang pertama tanggal 24 Juli 2020 setelah masjid Hagia Sophia itu dijadikan museum selama 85 tahun oleh Mustafa Kemal Atatürk. Jadi jatuh bangunnya kekuasaan itu sunatullah, tetapi ada yang jatuh dengan cara yang hina dan tidak terduga, seperti di Panama misalnya
Noriega itu sebagai presiden Panama akhirnya harus mendekam di penjara setelah diburu oleh tentara Amerika. Di utara Indonesia, di kepulauan, di negeri Katolik terbesar di Asia Tenggara, Ferdinand Marcos ya, harus keluar dan mengasingkan diri di negeri Amerika dan wafat dan mati di sana, tidak berhasil membendung perubahan-perubahan sosial politik yang menghendaki, yang rakyat tidak menghendaki dirinya lagi. Ferdinand Marcos. Jadi dalam politik perlu melihat ya, momentum yang tepat, timing yang tepat, kapan masuk, kapan keluar. Dan kita lihat Pak Harto masuk dengan cara yang tepat dan membasmi gerakan pengkhianatan 30 SPKI dan terlambat keluar dari pintu kekuasaan sehingga dicaci maki oleh rakyatnya sendiri. Pak Harto dan terpaksa dia menyatakan berhenti sebagai presiden setelah memimpin Indonesia selama 32 tahun. Akhir kekuasaan Pak Harto yang tragis Gus Dur yang dicopot oleh sidang MPR yang mencopot kekuasaannya, dan Gus Dur tidak hadir dalam sidang yang harus dia hadiri dan terpaksa sidang MPR luar biasa itu mencopot kekuasaannya dan memaksa Gus Dur keluar dari istana. Gus Dur masuk dengan cara yang tepat tetapi terlambat keluar. SBY masuk dengan tepat, keluar dengan tepat dan cepat. Selamat dia dalam perjalanan karir politiknya sebagai presiden. Tetapi kita lihat sejarah dan biarkan alam terkembang menjadi guru. Sejarah sebagai bagian dari ayat-ayat kauniyah itu hendaknya kita pelajari bersama. Di samping ayat-ayat yang tersurat di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang terkembang, yang dikembangkan dan diguriskan oleh Tuhan di semesta, hendaknya diperhatikan sungguh-sungguh oleh kita semua yang masih memiliki basirah dan memiliki mata di kepala, juga memiliki kedalaman hati nurani di lubuk hati kita yang dalam. Kekuasaan itu memang nikmat, tapi dia membinasakan. Detik-detik robohnya para presiden di dunia ini, baik di Amerika, di Asia, di Afrika, di Australia, dan di lembah benua, itu banyak ternyata istana presiden yang roboh dengan cara yang tidak dikehendaki oleh sang presiden itu, dan runtuhan istana itu membentuk dan mengencet sang presiden itu dalam lintasan sejarah kekuasaan dalam politik dunia modern sekarang ini. Pertanyaannya, bagaimanakah detik-detik nasib istana presiden kita yang terakhir? Kita saksikan bersama-sama. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu persis apa yang akan terjadi esok hari. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Curug, tertua di semesta. Fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Kita harap istana presiden kali ini baik-baik saja, dan kita tidak ingin runtuhan istana itu menggencet penghuninya dan orang-orang yang bernaung di dalam istana itu. Wallahu a'lam bishawab.